Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa saya dengan Sumanto di channel Yaki Sumanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal bahwa saya bisa, Anda juga bisa masuk Akademi Militer dan lulus menjadi Letnan 2 di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oh iya sobat, saya perlu ingatkan kepada sobat yang mungkin baru pertama kali nonton di tayangan Yaki Sumanto bahwa channel Yaki Sumanto di sini menyampaikan tentang masalah pengalaman, tip, trik, strategi, konsep, dan pengalaman serta hal yang up to date lainnya. Anda bisa saksikan tayangan Yaki Sumanto di beberapa tayangan yang sudah update beberapa waktu belakangan. Di antaranya saya sudah menyampaikan bagaimana Anda melakukan pendaftaran di Taruna Akademi Militer. Di sini akan saya sampaikan bahwa saya bisa, Anda bisa menjadi Taruna Akademi Militer dan lulus menjadi perwira TNI AD dengan pangkat Letnan 2. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Saya mengajak dan menghimbau kepada sobat atau mungkin pemuda-pemudi Indonesia yang mungkin belum tahu, supaya tahu, yang sudah tahu diharapkan memantapkan diri untuk melakukan tujuannya untuk menyiapkan untuk bisa masuk menjadi Taruna Akademi Militer dan lulus menjadi Letnan 2. Saya yakin sobat semua tidak semuanya beruntung bisa mengenyam pendidikan atau mungkin sekolah sarjana atau S1. Mungkin adanya keterbatasan, masalah biaya, atau mungkin berbagai hal lainnya. Di sini saya mengajak kepada adik-adik yang mungkin masih anak-anak SD, SMP, atau mungkin SMA, atau orang tua yang mungkin nanti akan punya anak atau sekarang punya anak yang mungkin punya keinginan masuk menjadi militer. Untuk menjadi militer itu sebaiknya jangan terpaksa. Untuk menjadi militer harus didasarkan pada keinginan yang mendalam. Karena dengan keinginan yang mendalam ini akan diperoleh suatu hasil yang tentunya lebih maksimal daripada suatu keterpaksaan. Di sini saya sampaikan di sini bahwa saya bisa, Anda bisa. Kenapa saya bilang saya bisa, Anda juga bisa? Karena di sini saya mungkin tidak mempunyai suatu kelebihan seperti rekan-rekan yang hebat lainnya, tetapi alhamdulillah berkat dari karunia Allah Subhanahu wa taala, doa dari orang tua, keluarga dan sobat saya mampu untuk masuk menjadi Taruna Akademi Militer tahun 1990 dan saya lulus tahun 1993 dengan pangkat Letnan 2, dilantik waktu itu presidennya Pak Soeharto di Istana. Saya bisa kenapa di sini, yaitu karena saya ini berasal dari orang desa atau kampung yang waktu itu kondisinya baik kondisi ekonomi maupun kondisi sosial di Indonesia waktu itu masih jauh dari sekarang gitu. Listrik belum ada, akses jalan juga masih terbatas, transportasi juga sulit, pendidikan juga sangat terbatas sekali. Saya dari orang kampung
Kemudian orang tua saya juga tidak berpendidikan tinggi, bahkan SR pun tidak gitu. Kemudian kami juga berasal dari keluarga yang kalangan bawah atau rakyat jelata, bahkan kondisi ekonomi saya bilang ya sangat-sangat pas-pasan, bahkan agak kurang gitu. Saya melalui sekolah TK, SD, SMP, SMA itu melalui perjuangan yang cukup panjang. Walaupun dalam sekolah baik SD, SMP, SMA ya cukup mempunyai prestasi yang cukup bagus. Kalau yang perlu saya sampaikan bahwa rekan semua itu punya modal seperti juga saya pernah lakukan. Tapi tentunya yang perlu saya share di sini adalah supaya Anda bisa lulus, bisa diterima, itu diantaranya yang pertama Anda itu harus tahu diri saudara, bahwa Anda itu siapa gitu. Anda harus punya keinginan yang kuat untuk merubah nasib jadi orang yang susah menjadi orang yang mandiri gitu. Itu yang Anda harus tanamkan, sehingga Anda itu berjuang tanpa mengenal lelah. Anda tidak cengeng, Anda harus kuat, Anda harus tahan banting, dan Anda harus mampu membuktikan bahwa yang lain bisa, Anda juga harus bisa. Sehingga Anda baik dari segi sekolah, yang tentunya itu merupakan modal awal, Anda itu harus berprestasi. Karena kalau Anda berprestasi, ini adalah satu modal awal bahwa nanti diantaranya pada seleksi masuk Taruna itu harus punya nilai yang baik. Walaupun ada standar minimal, upayakan Anda memiliki nilai yang terbaik. Lagi mempunyai nilai yang terbaik, kalau perlu ya 100 gitu. Itu bisa Anda upayakan, apalagi zaman sekarang banyak bimbel, banyak kursus, kemudian orang tua ekonominya makin bagus, kemudian juga media pembelajaran makin meningkat. Tinggal tergantung Anda punya niat atau mungkin tidak gitu. Itu modal yang pertama, diantaranya Anda harus mempunyai intelektual yang bagus, dan itu harus Anda lakukan sejak dini. Kemudian yang kedua, diantaranya Anda juga harus memiliki jasmani yang baik. Jasmani yang baik itu diantaranya Anda itu mampu untuk beraktivitas normal. Diantaranya Anda nanti akan dihadapkan dengan tes jasmani. Tes jasmani di situ diantaranya ada lari 3.200 atau mungkin lari 12 menit. Yang perlu saya sampaikan di sini, Anda juga harus melatih lari ketahanan dan lari kecepatan. Tips saya, Anda seminggu sekali minimal lari 5 sampai dengan 10 kilo. Dan tiap hari Anda kalau bisa pagi dan sore hari atau mungkin sehari sekali itu lari minimal 1/4 sampai setengah jam, dan pedomani target waktu dan jarak. Upayakan grafiknya meningkat gitu, dan tentunya memperhatikan faktor keamanan. Selain lari juga Anda harus mampu restock. Restock itu saya sarankan Anda supaya melatih sehingga Anda mempunyai kemampuan restock yang cukup bagus. Waktu dulu tahun 90 saya mampu restock itu 20 kali gitu.
Jadi waktu itu dipersyaratkan 18 kali, saya mampu 20 kali, sehingga saya minimal nilai 100 itu terpenuhi. Kemudian sit up, saya menyarankan Anda latihan pagi, siang, sore, atau malam setiap kesempatan, itu minimal Anda 43, itu mampu 1 menit. Selain sit up juga Anda juga harus push up juga Anda diharapkan mampu 43, sehingga Anda bisa nilai 100 gitu. Kemudian selain itu juga Anda harus mampu melaksanakan lari angka 8. Kalau dulu itu lari angka 8 itu 3 keliling gitu. Saya sarankan Anda mempunyai kecepatan yaitu 16 detik gitu. Ya mendekat itulah gitu. Kalau sekarang mungkin hanya 1 lingkaran, mungkin nanti tinggal disesuaikan dengan persyaratan yang terbaru gitu. Selain itu Anda juga harus mempunyai kemampuan berenang. Berenang ini saya kira sekarang banyak tempat renang. Anda bisa latihan seminggu 2 minggu. Bagi yang mungkin belum bisa, kalau yang sudah bisa tinggal dimaksimalkan, upayakan kalau bisa minimal gaya kata Anda bisa 50 meter. Itu insya Allah akan lolos gitu. Kemudian Anda juga dihadapkan pada tes postur. Postur ini diantaranya Anda harus mempunyai penampilan yang menarik, yang tegap, dan yang mendekati atletis lah gitu. Postur Anda diharapkan baik. Kemudian kaitannya dengan parade ini diharapkan Anda menguasai masalah peraturan berbaris dan penghormatan. Anda latihkan, nanti akan Anda bisa melalui ini dengan baik. Selanjutnya saya menyampaikan kepada saudara terkait masalah administrasi. Administrasi ini Anda siapkan aja seperti di tayangan postingan saya sebelumnya. Siapkan administrasi pendaftaran dengan baik jauh waktu sebelumnya. Misalkan 1 Januari itu dibuka, Anda kalau bisa mungkin 3 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan diri gitu. Itu sudah Anda bisa persiapkan sehingga nanti tidak menjadi beban. Kemudian masalah kesehatan di sini saya mengajak kepada Anda semua untuk melakukan pola hidup sehat. Jangan merokok atau mungkin Anda melakukan hal-hal yang bisa merugikan bagi kesehatan Anda gitu. Ini coba Anda sekali waktu, mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali Anda bisa melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit atau di kesehatan tentara di mana Anda berada. Anda bisa berkonsultasi di situ. Kalau ada hal-hal yang mungkin Anda tidak enak atau mungkin kurang sehat, Anda bisa melakukan pengecekan awal dan Anda melakukan perbaikan gitu. Nah, itu persiapan sebelumnya. Kemudian terkait masalah psikologi, saya menyarankan kepada rekan-rekan semua, intinya Anda harus berpikiran baik dan normal, bagaimana umumnya orang itu bersikap. Kemudian juga Anda menjiwai bagaimana tugas tanggung jawab sebagai seorang militer itu sendiri. Dan lebih spesifik, Anda sekarang ini bisa melaksanakan pembelajaran atau pelatihan psikologi. Anda bisa datang ke Bandung di Dinas Psikologi Angkatan Darat. Di sana Anda bisa mendaftar dan melakukan latihan dan tes di situ. Mungkin memerlukan waktu kurang lebih sekitar 4-6 jam. Anda akan dilaksanakan konseling dan ikuti apa yang menjadi petunjuknya di situ. Nah, petunjuknya di situ apa, Anda lakukan perbaikan dan Anda tingkatkan performa Anda. Itu yang mungkin Anda perlu lakukan untuk penyiapan untuk bisa masuk Taruna Akademi Militer. Itu untuk tahapan awal. Kemudian untuk tahapan tingkatan Panda, tentunya Anda administrasi harus sudah terpenuhi. Untuk di kesehatan tahap 2 ini
nanti akan biasanya dites oleh kesehatan Kodam. Kemudian Anda akan melaksanakan pemeriksaan jasmani baik A, B, renang maupun postur. Kemudian akan melaksanakan tes mental ideologi. Tes mental ideologi di sini Anda nanti biasanya akan ada materi terkait masalah tulis menulis dan tanya jawab. Anda kuasai masalah bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu. Kalau dulu zaman saya itu ada PSBB, kemudian PMP atau pendidikan melalui Pancasila gitu, atau tentang terkait masalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, pembukaan, undang-undang, peraturan, sejarah, lagu-lagu nasional, pahlawan, hal yang yang berkembang sampai dengan saat ini, dan bagaimana tantangan ke depan, apa yang sudah dicapai oleh TNI, apa yang menarik, kemudian motivasi, kemudian terkait masalah diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan kita. Tapi itu tentunya kalau Anda melakukan kegiatan sebagaimana umumnya yang setelah digariskan dalam keluarga maupun masyarakat maupun pendidikan, itu nggak ada yang sulit. Kemudian untuk tes seleksi Panda di sini Anda biasanya tiap tes itu ada yang sistemnya kadang itu sistem gugur, ada yang sistemnya tes dulu semua, baru nanti mendekati Panda itu diumumkan bahwa Anda ikut sidang Panda atau tidak gitu. Disesuaikan dengan mekanisme yang ada. Yang tes Panda ini intinya kalau misalkan Anda nanti melakukan bahwa Anda intinya akan dicek oleh panitia tingkat daerah, akan ditanya beberapa hal yang sifatnya hanya meyakinkan apakah Anda itu dari nilai-nilai yang sudah diperoleh itu ada perlu penekanan atau penegasan tentang Anda layak atau tidak untuk masuk seleksi tingkat pusat gitu. Upayakan tampilkan hal-hal yang menarik sehingga Anda menjadi pilihan dari panitia dan direkomendasi untuk menjadi calon yang masuk ke tahap tingkat pusat gitu. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk seleksi tingkat pusat. Di sini administrasi biasa nanti akan disampaikan oleh ajudan jenderal apa aja yang perlu dibawa. Kemudian juga mungkin Anda juga perlu bawa hal-hal tentang masalah catatan-catatan berkaitan masalah pendidikan yang pernah Anda lakukan dan hal lain yang mungkin akan mendukung ke pertanyaan-pertanyaan terkait masalah akademik. Kemudian yang berikutnya kesehatan tahap ketiga di Magelang biasanya di situ akan melakukan tahap pengetesan yang cukup banyak dan lengkap. Tapi tentunya kalau Anda itu sehat, sebetulnya Anda lalui itu nggak ada masalah gitu. Yakinkan bahwa Anda itu sehat. Jauh-jauh sebelumnya kalau misalkan ada kekurangan sudah harus diberesin dulu sehingga Anda ikuti nanti sudah ada parameter-parameter, nanti Anda insya Allah akan bisa kalau memang Anda memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tes jasmani. Tes jasmani ini sebetulnya di tingkat pusat maupun di tingkat daerah itu hampir sama. Hanya memang perlu Anda waspadai di tingkat pusat ini Anda harus bertarung dari calon-calon dari seluruh Indonesia yang tentunya makin ketat gitu. Makanya Anda harus mempunyai nilai yang tinggi gitu sehingga nggak ada masalah itu. Kemudian ada tes di tingkat pusat itu uji mental ideologi. Ini
hampir sama dengan tingkat daerah, hanya mungkin materinya mungkin berbeda dan mungkin levelnya lebih banyak dan lebih lengkap, dan itu Anda sikat habis itu trik-trik maupun kiat-kiat yang pernah Anda dapatkan. Dengan ketegasan dan latihan Anda insya Allah akan mampu. Kemudian untuk yang selanjutnya, tes psikologi lapangan atau psikologi 2. Di sini biasanya Anda mungkin akan dihadapkan materi-materi untuk bagaimana Anda bersikap dan berbuat. Lakukan aja bagaimana umumnya itu dilakukan, bagaimana prosedur terbaik dilakukan, tahap-tahapannya itu Anda insya Allah akan masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah uji akademik. Uji akademik Anda diharapkan apa yang sudah Anda diterima dari pelajaran dari SMA atau MA atau mungkin SMP atau mungkin yang berkembang di masyarakat itu Anda tetap harus ikuti dan pelajari. Insya Allah nanti tes akademik itu anggap aja seperti Eptanas gitu. Itu kalau Anda mempunyai persiapan dan belajar yang serius waktu SMA atau MA, itu Anda akan lulus. Kemudian untuk uji sidang pusat ini hampir sama juga dengan uji sidang tingkat panda, hanya levelnya lebih luas. Anda akan ditanya-tanya beberapa hal, enggak terlalu banyak, tapi jawablah dengan baik dan tegas. Kemudian Anda berpenampilan yang meyakinkan dan tentunya harus berdoa. Ini untuk sidang tingkat pusat itu atau pantukir biasanya sifatnya itu penajaman saja. Dan kalau Anda tiap poin baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat tadi itu sudah tinggi, tentunya tidak masalah. Itu beberapa tip yang perlu saya sampaikan kepada sobat semua, bahwa pemuda-pemudi Indonesia atau sobat semua yang punya anak pengen menjadi militer, tolong disiapkan lebih awal, berjuang keras, berjuang maksimal, kemudian berdoa, kemudian jangan Anda malu untuk memperbaiki diri dan selalu meningkatkan kemampuan sehingga Anda mempunyai grade atau nilai tertinggi, sehingga peluang Anda untuk lulus menjadi taruna akademiter itu terbuka lebar, terbuka dengan mudah. Saya tahun 1990 itu mampu melewati itu, padahal saya orang kampung dari rakyat jelata, mampu untuk masuk gitu. Dan selama pendidikan waktu itu 3 tahun juga mampu melalui dan mendapatkan predikat yang cukup bagus gitu, walaupun tidak nomor 1 gitu, tapi baik akademik, mental maupun intelek itu merupakan hal-hal yang cukup membanggakan gitu, dan itu dapat saya lakukan dengan baik karena kerja keras, karena keinginan merubah nasib. Kalau kita nggak mau berjuang keras, berkorban, kita tidak akan menjadi apa-apa. Saya mengharapkan pemuda-pemudi Indonesia bisa ikut dalam seleksi, dan
semoga yang terpilih menjadi Taruna Akademi Militer itu orang-orang terbaik, mampu melalui pendidikan dengan baik, mampu menjadi perwira TNI AD yang hebat, yang militan, yang bijak, dan mampu membawa militer Indonesia mampu mengayomi, melindungi bangsa dan negara Indonesia, disegani lawan maupun kawan. Salam dari saya, Sumanto, di channel Yaki Sumanto. Jangan lupa tonton terus tayangan di channel Yaki Sumanto untuk sama-sama mencerdaskan, dan mari kita mencintai Indonesia untuk kemajuan ke depan, dan mari kita mendekatkan diri Yang Maha Kuasa untuk kehidupan kekal dan abadi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.